Ini kan ya nggak bisa nggak disebut penyakit. Nah, karena saya nyaah sesama manusia, justru orang yang kan ada yang bilang, udahlah jangan ganggu banci. Saya istilahnya jangan intoleran sama LGBT gitu kan. Udah biarin mereka emang kayak gitu kok, nggak usah berusaha ngubah mereka. Justru mereka itulah yang justru tanda kutip ya intoleran dengan humanisme. Justru mereka nggak humanis. Justru mereka malah ngacak-ngacak ya. Justru mereka menghancurkan peradaban. Tidak akan di satu pulau yang isinya gay semua melahirkan peradaban. Nggak akan lahir anak gitu kan. Hancur perlahan. Yang isinya lesbian semua, yang isinya daidem semua, nggak. Ini bahasan normal sebenarnya. Bahasan yang emang harus diobrolin. Diobrolin karena ini ya terjadi di masyarakat. Makanya ya sebisa mungkin lah ketika melihat kemungkaran, apa yang mau kita jadikan proposal kepada Allah gitu kan. Apakah kita cuma berbangga-bangga dengan ma'ruf kita doang? Gue soleh nih tiap hari ke masjid, tiap hari gue ke taklim apa segala macam. Pas lihat ini LGBT segala macam, udahlah. Mana nahi mungkar? Karena bab nahi mungkar inilah yang paling tidak laku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Stay on Track. Kali ini bareng saya Ega sama Eko lagi. Kali ini kita kedatangan seorang mantan musisi. Mungkin masih musisi kali ya? Bisa jadi. Kita ketemu lagi sama Kang Ucai. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak nih Kang Ucai udah nyempetin waktunya datang ke sini. Alhamdulillah. Masalahnya ini kita dengar lagu-lagu dia dulu dari zaman kita SMA. Maafkan aku yang dulu ya. Kayaknya bad influence banget ya. Enggak lah, kan musiknya mah. Bener. Jadi ini kita thank you banget udah nyempetin waktu untuk datang ke Stay on Track. Sami-sami. Kita di Stay on Track ini kita podcast tanpa skrip ya, kita mengalir aja ya. Ngalir aja, flow aja. Nah, berarti pertama kita bahas kolesterol dulu ya. Iya. Jadi gini. Belum ya? belum. Silakan. Iya, jadi gini kalau Cai, jadi Stay on Track tuh sebenarnya kita tuh lebih kayak pengen sharing terkait apa ya, titik balik seseorang gitu. Iya, kembali ke tracknya Allah gitu. Kembali ke kita kan mengikuti Kang Ucai itu dari zaman dulu ya. Iya, lama banget. Ya, jadi kita tahu dulunya gitu. Dengar Syabi gitu dari SMP. Tahu borok-boroknya berarti. Nah, kita tuh penasaran. Siapa tahu ini cerita Kang Ucai bisa jadi inspirasi buat teman-teman gitu kan. Kita penasaran. Awal itu gimana? Awal itu seperti apa? Ntar saya nariknya dari tahun berapa ya? Flashback ya. Ya sebenarnya sih semua juga proses berpikir ya. Karena Islam kan untuk orang-orang yang berpikir. Jadi arsiran saya itu sama proses berpikirnya saya. Ketika dulu saya malas mikir dan akhirnya mulai mau berpikir dan akhirnya mau mulai baca. Dan disitulah ada perubahan-perubahan gitu. Baca Iqra. Ya balik lagi ke surat pertama, ayat pertama diturunkan ya. Nah disitulah saya ngelihat bahwa dunia ini kayaknya makin di sini kok bukannya makin bagus ya, makin nggak beres gitu. Ingat dunia ya, dari dunia apapun, dari sektor apapun gitu ya. Terutama dari entertainmentnya. Kalau saya kan emang berangkat dari entertainment. Betul. Dan saya dulu cukup termasuk ke dalam orang-orang yang ikut meneliti tentang teori konspirasi lah gitu. Iya. Memang, tapi emang seru sih. Ya seru. Cuman sebelumnya memang udah ada sih berpikir, tapi pas tap in ke bahasan teori konspirasi itu kayaknya wah ini kayaknya relate sama dunia gua gitu kan, melihatnya wah ini ada hal-hal yang ternyata itu ada ngeganjel di hati saya gitu kan. Karena kayak tentang bahasan tentang food, fun and fashion, tentang ya bagaimana mereka mengendalikan dunia gitu kan. Ya sebutlah kalau zaman sekarang di podcast mah sebutnya elit global lah ya. Iya gitu lah. Nah di situ akhirnya saya neliti, siapa ini ngendaliin, siapa dan maksud mereka tuh apa gitu kan. Tujuannya apa gitu. Yang
ujung-ujungnya kan carinya solusinya apa gitu kan, solusinya untuk menghadapi itu apa. Ya setelah saya cari-cari ya ternyata ya back to roots gitu, roots saya Islam gitu. Jadi kalau saya kan dulu kita harus back to rootsnya apa, hardcore punk gitu. Ternyata itu bukan roots, itu mah hobi aja gitu. Ternyata betul. Gitu tidak seroots itu gitu. Itu mah hanya roots dari segi estetika, komunitas, terus apa hobi lah. Beda gitu. dunia lah itu beda dunia. Tapi the real roots itu ya kalau akar ya the real root itu ya Islam kalau menurut saya gitu, karena setelah baca-baca apa segala macam ya saya harus balik lagi mempelajari apa yang saya ketinggalan jauh gitu ya. Saya sadar diri lah, jadi istilahnya itu proses saya tuh karena men-scan diri sendiri. Saya kan agak bermasalah gitu ya, mungkin dulu nggak tahu istilah mental health atau apa gitu. Iya, dulu nggak ada tuh gitu. Cuman kan tertumpahkan di lirik-lirik saya, ingin hilang ingatan lah gitu. Mental health itu. Anxiety itu. Betul. Kan orang-orang nyanyi sing-along gitu. Padahal mah juga semua. Kenapa nurut-nurut aja gitu kan? Ya lucu-lucuannya kayak gitulah. Cuman saya akhirnya jadi merasa, saya jadi merasa bersalah ya gitu ya. Kayak bikin bad influence buat orang-orang gitu kan, untuk apa bikin lirik-lirik yang walaupun sebagian lirik saya positif ya. Ya ada lirik tentang anti narkoba gitu di lagu Titik dan Bukan Solusi gitu ya. Itu lagu anti narkoba, terus lagu tentang perubahan diri pun ada sebenarnya di album pertama justru itu. Ada judulnya Finiskan yang insya Allah nanti itu saya lagi udah selesai sih nulisnya, tinggal daftar pustaka aja, mau bikin buku judulnya Finiskan. Dari yang finish itu. Finiskan judulnya. Saya kan dulu suka ngacak-ngacak EYD ya. Jadi saya bikin judul Finiskan dulu. Kalau bereskan kan gak enak. Finiskan gitu kan. Kayaknya lebih niche. Bahasa sekarang ya gitulah, saya suka punya jiwa diferensiasi gitu. Dan ya balik lagi ke masalah perubahan diri gitu ya. Saya ngelihat bahwa ya dunia ini semakin nggak beres, dan akhirnya saya pun bercermin sama diri sendiri. Ternyata saya pun nggak beres. Nama Nur Al-Kautsar tapi perilaku tidak Nur Al-Kautsar. Jadi saya bercermin mulai dari baca KTP dulu. KTP kalau mau naik pesawat kan dikasihin dulu kan. Pas saya baca lagi Nur Al-Kautsar. Apa kelakuan boro-boro Nur Al-Kautsar. Saya jadi ngejudge diri sendiri. Dimulai dari itu. Bukan ngejudge orang lain gitu. Dari siapa kamu? Jadi mempelajari dunia sedang kena penyakit apa, dan saya pun men-scan diri sendiri ada penyakit apa. Dan ternyata penyakitnya itu penyakit pemikiran. Karena ujung-ujungnya juga saya ketika era Twitter. Nah, Twitter itu kan sebenarnya kan salah satu mungkin microblog yang bisa nyambung sama mungkin bukunya dulu tuh George Orwell kali ya, yang 1984 itu tentang polisi pemikiran gitu, polisi pikiran gitu. Sebenarnya kan kita kalau nge-tweet kan orang jadi polisi pikiran kita kan. Benar. Iya kan? Benar. Dipantau pemikirannya gimana, betul, dilihat dicek Twitternya. Apalagi kalau dia karyawan, kita bosnya pengen tahu nih karyawan kita kayak seperti gimana. Kita polisi pikiran kan. Nah di era mulai jadi ya ada platform untuk polisi pikiran itu kan ternyata banyak orang-orang yang tadinya kita pas bersahabat ya atau berteman biasa aja gitu ya, pas lihat statusnya kok beda. Iya. Nah itu di situ saya mulai memuncaknya di situ, karena saya kan ada di skena lah ya, sekitar skena. Walaupun saya nggak menggeneralisir semua, ini hanya beberapa oknum yang nggak akan saya mention, nggak akan saya sebutkan, tapi mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang membuat saya akhirnya pun berpikir, apakah saya terkena virus pemikiran itu? Nah, ya contohnya saya baca ada orang yang waktu itu nge-tweet, serem banget tweetnya gitu kan, kayak lebih baik masuk neraka daripada masuk surga tapi bareng ormas-ormas yang saya benci gitu. Iya. Itu kan berarti kan lebih baik masuk neraka, apa yang baik di neraka? Sundut rokok aja kita nggak akan kuat gitu kan. Gitu apalagi terbakar sama api yang ada di dunia, apalagi di neraka gitu. Berarti dia nggak percaya sama neraka. Tapi tulisannya lebih baik masuk neraka, berarti kan itu logical fallacy yang paling parah. Berarti kan kesalahan pemikiran. Maksudnya tuh kebodohan yang ditampakkan dengan terang-terangan untuk men-show off-kan diri seakan-akan dia adalah orang paling toleran sedunia, padahal
dia intoleran dengan dirinya sendiri. Iya. Gitu. Wah, di situ saya mulai muter-muter nih otak nih. Ini kenapa ada pemikiran kayak gini? Dari mana roots-nya? Nah, saya kepo akhirnya cari. Oh, ternyata roots-nya ada yang menyebarkannya, yaitu jaringan Islam liberal. JIL. Makanya tahun 2012 tuh saya ketika orang-orang mulai resah dengan pergerakan JIL yang mereka tuh dulunya santri. Maaf ini kalau agak ini ya, agak sensitif, tapi ini harus diungkapkan karena memang si JIL-nya juga udah kalah sebenarnya sekarang. Karena ini berubah jadi Islam Nusantara, jadi Islam toleran, segala macam. Selalu ada Islamnya gitu, karena target untuk dihancurkannya Islam. Nah di situ kan saya ngelihat mereka itu ternyata menyebarkan 3 virus pemikiran. Walaupun merekanya dulunya mondok, santri apa segala macam, tapi dapat beasiswanya malah ke Boston, yang dimana di sana ada pemikiran Orientalis Barat, yang dimana 3 virus pemikiran inilah yang disuntikan kepada santri-santri itu, didoktrinkan yaitu sekularisme, pluralisme dan liberalisme, atau disingkat sepilis lah kalau sama anak-anak penyakit kan itu kan gitu. Sekularisme ya meniadakan urusan agama di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi agama tuh hanya ditaruh di sejadah, hanya ditaruh di masjid, hanya ditaruh di pesantren. Keluar dari situ mereka orang-orang sekuler selalu ngomong sudahlah jangan bawa agama. Ngerti kan? Itu masyhur dulu di Twitter tuh. Kita ngupload hadis sudah aja mau bawa agama. Apa sih ini? Jadi kan kita di kebanggaan kita as a Muslim tuh kayak ditekan, kayak diteror terus. Kalau disebut teror sih mereka gitu, teroris pemikiran. Jadi kebanggaan kita dalam berislam tuh dicabut, kebanggaan kita dalam dakwah tuh dicabut, kebanggaan kita dalam syiar pun dicabut, gitu kan. Itu cara-cara mereka. Dengan mengeluarkan udahlah jangan bawa agama, udahlah jangan holier than thou, udahlah jangan sok suci apa segala macam. Nah itu kan bahasa-bahasa yang selalu dilontarkan, akhirnya yang pendakwah-pendakwah baru, yang mungkin dai-dai baru yang baru mau mulai, aduh banyak akhirnya nggak syiar, nggak dakwah gitu kan. Sedangkan kita mengemban tugas dakwah walaupun satu ayat kan. Nah, itulah akhirnya saya men-scan diri saya sendiri, waduh saya ada 3 virus pemikiran itu nggak ya? Ternyata ada gitu. Pas saya pikir lagi kelakuan saya dulu di panggung, apa yang saya omongin di panggung, ingat-ingat lagi, oh iya dulu saya kena sekularisme, terus liberalisme udah pasti, itu mah udah global lah, itu semua virus itu pasti nyebarnya global. Yang saya nggak terlalu itu pluralisme. Pluralisme itu kan menganggap bahwa semua agama itu sama. Nah padahal kan ya anak kecil juga kalau ditanya semua agama sama nggak? Enggak, beda. Yang satu nyembah apa, yang satu nyembah apa, gitu kan harus jujur gitu kan. Nah, ketika saya bab ini, saya ngelihat wah pluralisme bahaya juga ya, dan saya mensiarkan tentang bahaya pluralisme, disitulah saya diserang. Apalagi pluralisme kan dia sensitif sama toleransi ya. Dianggap intoleran. Ternyata mereka salah dalam memaknai toleransi. Jadi di Islam itu bab toleransi kan udah selesai 1400 tahun yang lalu kan, hukum dinukum waliyadin gitu kan. Ketika surat itu Al-Kafirun itu sudah diturunkan tuh, ya sebenarnya tugas umat Islam tuh hanya tugas Nabi Muhammad SAW tuh hanya menyampaikan, bukan memaksa. Tidak ada paksaan dalam berislam. Jadi kita hanya menyampaikan bahwa hai Tuhan itu kita itu Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Udah cuma menyampaikan itu, dan ini solusinya ini solusinya ini dan segala macamnya. Nah itu untuk kaum yang berpikir. Nah untuk yang menolaknya ya sudah lakum dinukum waliyadin gitu kan. Karena dalam Islam itu ternyata kita bukan menganut pluralisme tapi pluralitas. Pluralitas itu keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang lain-lain gitu ya. Itu memang sebuah keniscayaan perbedaan tuh, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning apa segala macam gitu kan. Itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau urusan muamalah kita tetap bisa berjalan dengan mereka gitu kan. Bisa berdagang sama-sama. Gitu bertetangga. Kalau mereka rumahnya kebakaran, kita nggak tanya dulu agamanya apa. Kita langsung bantu. Apapun segala macam ya. Ada yang lapar kita kasih makan gitu kan. Nggak ditanya dulu Muslim gitu kan. Tapi ketika urusan agama
kita diajak untuk merayakan agama lain gitu kan, ya lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu bukan intoleran, tapi itulah toleransi. Silahkan kalian mau merayakan Natal, silahkan aja. Ya kalau itu saya kan Muslim, jadi saya tidak perlu sebenarnya. Jadi takutnya saya ganggu ada di sana gitu. Begitupun kalau saya Idul Fitri, kamu nggak perlu kamu susah-susah ikut merayakan gitu kan. Yakinlah kan. Agama tuh keyakinan gitu kan. Yakinlah dengan agama. Kalau misalnya saya misalnya ada yang ngungkapin gitu ya dari agama lain misalnya, Cai, di Islam kan yang bukan Islam kan katanya masuk neraka. Kok gitu sih, Cina? Loh kan di agama kamu juga harusnya kayak gitu. Yang bukan agama kamu juga masuk neraka. Iya, dan kalau kamu merasa terganggu dengan ayat ini gitu kan, berarti kamu yakin dengan ayat ini. Harusnya mah dianggap anjang-anjangan aja gitu kan. Saya pun kalau baca ya kitab-kitab kalian ya saya anggap misalnya ada yang wah ini misalnya melarang apa gitu kan segala macam. Ya udah saya mah nggak yakin sama kitab kamu gitu. Kalau kamu terganggu dengan satu ayat dari kitab saya, berarti kamu ada keyakinan dengan ini bahwa ini benar. Gitu kan. Berarti ada kekhawatiran dia masuk neraka. Gitu kan. Berarti intoleran dong. Oh enggak. Karena kita ada satu lagi ayat yang lain yang menyuruh kita untuk toleransi, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah beres. Urusan muamalah kita tetap jalan. Tapi itu tadi kutipan bagus loh. Pluralisme dan pluralitas. Saat sesuatu itu sudah ada isme, di dalamnya sudah ada menjadi suatu pemahaman. Itu akan berbeda. Jadi di situ titik bedanya tuh. Iya, itu baru karena kan ya banyak ya, mohon maaf ya, ketika era Gus Dur kan, presiden kita terdahulu Gus Dur, ya kita melihat bahwa term pluralisme itu jadi on top gitu kan. Karena disebut bapak pluralisme. Sedangkan istilah pluralisme sendiri kalau baca koran PR saya ngomong gini bukan karena saya tanpa dasar. Tapi lihatlah googling gitu. Kalau kurang ini mah ya, bahwa pluralisme itu diakui bahwa term ini tuh bermasalah. Pluralisme itu bermasalah. Gitu. Yang benar itu pluralitas. Karena pluralisme itu nggak mungkin gitu kan, orang-orang mencampur adukan agama tuh akan terjadilah yang namanya ketidakyakinan. Karena dicampur-campur gitu. Nggak bisa. Itu kayak kalau makanan mah kayak food blasphemy lah ya. Jadi abomination di dalam. Semua dicampur gitu kan. Iya, nyen karedok campur yang lain, es krim kan. Kayak ararane gitu. Jadi amis lada. Sambal di kopian gitu kan. Ya walaupun bisa dimakan, cuman kan ya nggak lazim dan segala macamnya gitu kan. Ya kalau Islam ya jelas-jelas lah ya, misalnya walaupun satu gentong gede dimasukin satu lemak babi udah selesai. Udah beda, itu, betul. Logika paling sederhana gitu, bahwa kita nggak bisa pluralisme gitu. Kalau pluralitas, gitu kan. Dagang, kita bertetangga, saling memberi, saling mengasihi gitu ya. Tapi untuk urusan bab agama, udah lakum dinukum waliyadin. Cuman sekarang banyak agen-agen penghancur toleransi itu justru karena menyatakan, kan bikin podcast atau apa, dia pun postingan-postingan yang memang menyatakan bahwa pluralisme itu yang harus dijunjung tinggi. Nah itu yang bahaya kayak gitu. Nah itu kan sekarang banyak lah ya buzzer-buzzer, betul. yang selalu merasa paling toleran, tapi ternyata dia intoleran, bahkan prosionis. Itu kan ngeri. Berarti artinya Kang Ucai itu tergelitik, terstimulasi dari mencoba untuk mempelajari gitu ya, mencoba untuk mulai mengaktifkan gitu ya, stimulasi berpemikiran gitu ya. Karena di album kedua tuh, ya album pertama adalah lagu Finiskan itu, kita tuh kalau Finiskan tuh kita kayak ditentukan dua pilihan, lu mau di jalur yang benar atau jalur yang salah gitu kan. Selalu ada bisikan itu kan. Betul. Kan. Ya kita kalau bahasa Muslim mungkin fisabilillah atau di jalan setan. Nah kalau di album kedua, nah itu saya mulai baca-baca buku kan, ras bebas lah.
Nah, itu kan tentang anti rasis sebenarnya, Yeah. yang sangat masyhur di dunia punk rock gitu Yeah, kan, yeah. yang selalu diucapkannya tentang anti rasis. Nah, saya pengen meneliti ya orang-orang yang mengungkapkan anti rasis itu benar-benar 100% anti rasis nggak gitu. Gitu. Dan ternyata di lapangan banyak juga yang enggak gitu, hanya jargon-jargon aja. Tapi ketika bertemu dengan yang berbeda, ternyata dia melakukan rasis itu sendiri, rasisme itu sendiri. Nah, ini saya ngelihat pola-pola kayak gini kan ternyata untuk sebagian ya oknum tuh itu jargon-jargon itu hanya menjadi fashion, hanya menjadi jargon-jargon untuk ya keren-kerenan doang gitu ya. Gitu. Nah, saya tuh udah agak muak dengan itu dan saya mencoba untuk jujur gitu kan dengan belajar kayak gitu ya sunatullahnya ada perubahan, pasti ada juga ujiannya gitu, ada serangan gitu. Pasti ada yang nge-counter saya ada. Betul. Setelah saya banyak serangan-serangan karena saya meng-counter sekularisme, pluralisme, liberalisme yang cukup masyhur di skena ya, itu. Di skena. Dan ketika saya dapat serangan ya udahlah, kalau ini memang pil pahit menjadi obat yang harus saya telan atau istilahnya mah tarbiyah pertama saya biar saya kuat gitu kan, ya udah telan aja, nggak apa-apa dibully juga kayak gitu kan, walaupun hati sakit apa segala macam ada gitu. Dan paling sakit tuh yang ngebulinya sesama muslim gitu kan, yang kayak gitu. Cuman saya juga ngaca lagi, apakah cara penyampaian saya yang salah? Karena kan dalam proses belajar tuh kan ada 3 tahap kan. Satu, kita pasti akan sombong dengan ilmu kita. Nah, ini ada istilahnya ABG, anak baru giroh. Kalau saya nyebutnya gitu. Anak baru giroh, wah baru tahu kebenaran. Excited ya. Saya harus sampaikan ini hadis. Sedangkan kita nggak tahu term and condition. Kan dalam dakwah itu ada yang namanya term and condition, yang dimana kita harus menyesuaikan bahasanya, menyesuaikan gesturnya. Kita berhadapan dengan siapa, orang-orang yang intonasi ngomongnya lembut atau yang kencang, kan beda-beda. Betul. Dan Islam pun ternyata Rasulullah SAW menakar itu, menakar cara menyampaikan di tiap kaum itu beda-beda. Gitu. Ternyata ya dulu, ternyata ada itunya. Akhirnya kan mundur lagi sebentar, belajar lagi. Nah, itu tahap pertama pasti kayak gitu. Kita semua pasti akan mengalami ABG, anak baru giroh, merasa sombong dengan ilmunya. Pasti yang pertama diserang tuh yang lingkungan terdekat, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Bapak bid'ah ini. Dosa bapak mancing wae segitulah ya. Bahasa ini kita ngerti lah. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Bahkan menurut ada salah seorang guru ya yang ngungkapin ke saya, Cai, kalau manusia tidak mentahapi sombongnya dengan ilmu ini nggak mungkin. Semua orang pasti ngalamin itu, bahkan sahabat aja langsung Umar aja langsung naik ke Ka'bah bawa pedang kan gitu kan, barang siapa yang macam-macam sama Islam kan, yang anaknya pengen menjadi yatim, wah pokoknya ya Islamnya keluarlah ini aslinya. Cuman ya itu giroh gitu kan, giroh yang memang itu harus ditahapi katanya. Bukan harus ya, maksudnya dalam artian pasti tertahapi gitu kan. Tertahapi, terlewati lah dalam belajar. Yang kedua mulai itu ya kalau istilah bahasa kita mah makin berisi makin merunduk lah, ilmu pagi lah ya. Mulai belajar lagi nih, saya harus belajar lagi nih gitu. Dan ketiga mulai merasa bahwa kita tuh baru tahu setitik ilmu doang di samudra ilmuwan yang luas gitu. Tidak ada apa-apanya ya. Akhirnya ya itu tadi, dalam dunia dakwah ternyata tingkat kesabarannya harus tinggi, dan itu siasat dakwah tuh harus menyesuaikan dengan siapa kita berhadapan gitu. Kalau nggak akan masuk ya. Dan saya pun mengakui bahwa dulu saya pernah dalam ABG gitu, anak baru giroh. Mungkin sampai sekarang ya. Saya pun nggak mengklaim orang di level 2. Ya entar. Itu mah kan Allah yang nilai. Ya saya berusaha lah untuk pengen ke level 2 gitu ya. Cuman kayaknya dari sumbu-sumbunya sih kayak masih level pertama. Ngelihat politik kayak gini sekarang, segala macam dunia seperti ini. Ya, cuman kita harus tetap punya, ada kemarahan yang positif tuh ada. Kalau kita ya Palestina di genosida, Sudan sekarang di kita harus marah lah. Justru yang harus dipertanyakan kalau nggak marah sama sekali. Enak-enak makan di McD, enak-enak minum Starbucks gitu. Dan dia muslim, apa-apaan ini? Nuraninya di mana? Kenapa gitu kan? Nggak ada
yang diulik yang sedang terjadi di luar sana itu apa gitu. Dan itu pun terjadi ketika bab Palestina belum sepopuler sekarang ya. Dulu juga populer tapi kurang perhatian lah. Nah dulu saya ketika di Twitter 2009, 2010, 2011 ngebahas Palestina tuh dianggap garis keras. Dianggap teroris. Zaman dulu tuh gitu. Tapi sekarang kita lihat Allah memberikan hadiah kepada para mujahid. Bahkan dia jadi kayak bintang pop. Ya kan Abu Ubaidah kan jadi kayak bintang pop ya. Maksudnya orang-orang jadi wah keren, gagah apa segala jadi hero, jadi superhero. Dan itu real, superhero-nya bukan Gaban, Sariban, Sariban gitu kan. Bukan Gundam lagi, bukan Megaloman lagi. Ketuaan ya gitu. Sekarang apa robot-robot apa sih? Leon Maru. Nah itu. Allah untuk membalikan suatu keadaan tuh sangat mudah, tapi Allah pun memperlihatkan proses kan, proses di mana kita harus bersabar. Kemenangan itu udah hasil dari kesabaran yang saya lihat dari sini. Bahkan ya keimanan seperti apa sih yang ada di Gaza sampai sekarang tuh bertahan sampai akhirnya terjadilah percikan ledakannya tuh ledakan keimanan tuh sampai ke seluruh dunia baik impact-nya betul. Banyak yang masuk Islam karena melihat Gaza, gitu kan, masya Allah gitu kan, kalau mau balik. Tapi memang harus seperti itu berarti kan ya. Maksudnya emang Allah itu menakdirkan sesuatu, membuat itu terjadi, itu bukan tanpa maksud. Pasti. Di dalam segala sesuatunya pasti ada hikmah dan yang tersembunyi gitu. Kalau skala kecilnya mah ibaratnya ujian dalam diri lah gitu kan. Ujian dalam diri. Diuji dulu, dihancurkan dulu gitu kan diri. Karena kan kita suka nanya, ngapain nih kita diuji? Allah kan udah tahu kita seperti apa. Tapi kan kita nggak tahu kita seperti apa. Yang kita tahu itu ya kita harus diuji gitu kan. Ya sama kayak sekarang saya bab 2 nih. Kalau dalam hidup ya masalah kehilangan lah ya. Yang pertama kan saya keluar dari band lah ya. Kehilangan pekerjaan apa segala macam. Tapi Allah ganti dengan lebih baik. Ya punya perusahaan sepatu lah dulu. Walaupun ya ngeriah lah ya. Dari saya sebutnya dari 99. Karena kita tinggal ngejalanin 1%-nya aja. Kalau kita ngomong dari 0, ternyata nggak 0-0 banget. Kan dulu saya lumayan lah punya ada sedikit ilmu lah dari zaman ngeband. Dari followers lumayan lah, walaupun nggak sejuta-juta gitu kan, tapi lumayan gitu kan, itu modal kan. Makanya saya nggak nyebut dari 0. Saya nyebut cuman menjalani yang 1%. Allah udah ngasih modalnya banyak banget, dan itu rasa syukur saya lah gitu menyebut itu. Saya ralat kalau saya pernah ngomong itu dari 0 gitu. Ternyata tapi itu perspektif bagus Kang. Maksudnya orang pasti jarang yang punya pemikiran kita tuh sebenarnya mulai dari 99%. Loh, tanpa follower kita pun masih punya tangan, masih punya kaki, bisa berjalan dan lain-lain pun itu udah masih punya modal. Itu kenapa nggak dihitung, nggak dimasukkan ke dalam persentase? Kan? Itu cara kita bersyukur kan. Itu masuk banget. Ya itu takutnya kita jatuh ke dalam, justru di situ ketika kita ngomong dari 0 ada kesombongan di situ, bahwa itu dari kita semua usahanya. Padahal itu Allah sudah memberikan modal banyak banget. Kita cuma ngejalanin 1%-nya doang kok. Nggak hebat kita mah. Saya mah nggak hebat apaan gitu. Aduh bagus banget. Karena kita cuma jalan 1%-nya doang ya. Cuma 1%. Yang masalahnya ini 10 tahun. Perspektif ini yang bagus nih. Jadi jangan sampai kita merasa kita mulai dari 0, secara tidak langsung kita sebenarnya nggak niat sombong, tapi sebenarnya secara tidak langsung tuh kita sedang bersombong gitu dengan ngomong dan mulai dari 0 tuh. Makanya itulah ada bab muhasabah diri yang bercermin, kalau kata Michael Jackson, my man in the mirror gitu. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make a change gitu kan. Lihat diri kita dulu gitu kan. Melakukan perubahan. Mudah-mudahan Michael Jackson Muslim dulu ya, karena kan banyak ditutup-tutupi. Kakaknya sih Muslim kan. Kita ngebahas ini keren. Saya ngelihat fenomena kayak gitu lah. Terus ya itu tadi kenapa saya sebut dari 99 ya karena Allah udah kasih kemudahan gitu kan. Yaitu saya akhirnya mengerjakan brand itu selama 10 tahun. Dari 2012 sampai 2022 akhir lah. 2023 lah gitu. 10 tahunan lah. Ya udah nggak jodoh ternyata. Dan ownernya saya kasih 2 orang untuk jadi owner juga. Ya udah lu gua kasih juga jadi owner, udah jalanin. Ternyata ya udah sampai 10 tahun banyak ketidakcocokan, terutama mungkin ya bab fundamental dari saya mungkin
sudah tidak relate dengan mereka gitu. Akhirnya ya udah daripada pegel. Iya. Habis itu saya Iya. turun ke 99 lagi. Saya nyebutnya turun ke 99, nggak turun ke 0. Nah itu yang mau saya tanyain Kang. Jadi kan banyak orang yang misalkan memutuskan untuk berhijrah gitu ya. Itu tuh banyak kehilangannya. Ya. Kayak misalnya dari segi rezeki, dari segi apapun lah gitu. Dia banyak kayak di press balikin lagi ke 0. Ya. Gitu. Nah Kang Ucai juga mengalami itu. Ya kalau saya boleh mengutip dari tausiah yang paling saya suka ya dari Agim ya. Ya. Ya kayak kelapa lah ya. Untuk ngambil kelapa kan berusaha terus dijatuhin kelapanya, gitu kan. Dari ketinggian, habis itu disobek, habis sobek ditakol, dikeluarin airnya, dikerok, terus habis itu dikerok diparut, habis diparut diperes jadi santan gitu kan. Dan ini ya manfaatnya gitu kan. Ya itu begitupun ya kita mungkin harus ada ngalamin jatuh dulu gitu kan, dihina orang. Ya Nabi gimana kan? Tapi dia menghasilkan manusia yang bisa memanage sahabat-sahabat dalam waktu yang cukup singkat, bisa mengubah dunia, bisa menguasai dunia. Iya, benar juga. Tapi benar itu dirasain, itu relate. Waktu mencoba untuk stay on track, back on track malah ya. Kan sekarang lagi udah back on track, stay on track gitu. Waktu back on track tuh emang ujiannya banyak banget. Ujian banyak banget dari orang yang mencoba menahan kita untuk kembali gitu kan. Sampai saya tuh punya statement gini, kalau memang dalam proses saya mendekat kepada Allah itu saya harus dihina, harus dicemooh, harus ditinggalkan oleh orang-orang, harus meninggalkan orang-orang, ya saya ridho. Itulah harga yang harus dibayar. Itulah harga yang harus saya bayar untuk mendekat kepada Allah gitu kan. Itu memang harus dijalani. Justru kalau misalkan kita menjalani sesuatu itu kita kayak nggak ada obstacle, aneh. Mudah-mudah aja tuh aneh gitu ya. Iya. Allah memperhatikan saya nggak sih gitu kan? Takutnya istijraj. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang sekarang sedang tahap berproses berhijrah, sedang diuji dengan segala macam ujian ya. Ada ujian yang baik, ada yang buruk. Jalani dan terus bermuasabah ya Kang. Dan terus luruskan niat. Niat. Semua kitab hadis kan pertamanya kan pasti innamal binniat ya. Jadi kita amalan kita tergantung niatnya gitu kan. Kita niat hijrahnya kemana? Untuk si fulan atau untuk si fulanah gitu kan. Iya. Benar untuk Allah kan. Niatkan lagi. Niat itu enggak hanya seremonial sekali. Enggak. Tiap detik saya aja ngomong di podcast ini, aduh saya ngomong ini hoyong kapuji itu nya. Itu lurusin niat terus gitu. Terus semoga Allah ridho gitu ya. Sampai detik ini pun kita harus lurusin niat gitu. Jadi kan niat itu senantiasa ya ini goib yang nggak kelihatan ya. Betul. Kita bisa merasakan. Betul. Dan ketika kita memperbaiki niat, Allah kasih reward terus, Allah kasih pahala terus di situ. Karena kita orang yang sadar bahwa kita penuh kelemahan. Bahwa kita tuh pengennya tuh semua orang suka sama kita gitu kan. Padahal kan ya ketika hijrah ada yang nggak suka ya sudahlah gitu kan. Yang penting Allah suka gitu ya. Balik lagi gitu, kita lurusin lagi niat ya udahlah, yang penting Allah suka. Tapi kita pun harus mikirin gimana caranya dia biar sadar kayak gitu kan. Kita jadi balik lagi kan. Nah itu proses berpikir akhirnya gear otak kita nyala lagi nih untuk bisa cari siasah gimana caranya orang yang benci sama kita malah berbalik bahkan kembali ke jalan Allah. Benar. Dan itu terjadi, saya pun gitu. Waduh ada yang sebel banget sama saya gitu kan. Sampai di Twitter tuh nyerang terus. Saya demin aja segala macam. Bahkan saya kasih fasilitas lah ketika dia susah apa segala macam. Akhirnya udah berapa tahun kemudian dia nge-DM minta maaf gitu. Saya sorry ya, kayaknya dulu gua salah gitu, salah banget sama lu gitu. Ternyata lu nggak ini yang gua kira. Mungkin gua dulu kurang ilmunya, afwan gitu. Sekarang dia ngejos gitu kan. Ya ada kayak gitu dan itu pun bukan hebatnya kita, itu kuasa Allah gitu. Maksudnya dalam artian itu jadi hikmah bahwa suatu saat yang memusuhi kita bisa jadi orang yang justru lebih istilahnya tuh dalam artian kalau soleh mungkin lebih soleh dari kita. Betul. Kita pun jangan underestimate dengan orang yang ngebenci kita ikut benci juga gitu. Jadi nggak ada bedanya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa kita dibenci orang segala macam, tapi ya tetap kita nyaah aja gitu. Kalau Sunda mah sebenarnya nyaah kemana itu, tapi ya sudahlah gitu. Kalau saya emang harus dibenci kayak gini sementara nggak apa-apa. Ya life mah harus
Betul. Go on. terus, gitu. Terus. Kalau emang jalannya biar dia bisa kembali ke Allah membenci saya Ya udah, Iya, gitu. kita mungkin paling takut gitu dibenci sama Allah. Iya. Ya, makanya kan 3 pilar beribadah kepada Allah tuh kan, yang pertama tuh harus punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua tuh roja, makanya kita harap ya. Berharap. Ya, kita berharap. Penuh berdoa. harapan. Iya. Nah, yang ketiga tuh mahabbah, cinta gitu kan. Ketika kita sudah punya rasa takut, sudah punya rasa harap kepada Allah, nanti lahirlah rasa cinta. Kita sadar bahwa cintanya Allah kepada kita tuh luar biasa gitu kan, apalagi dengan kita tadabbur ayat-ayat Quran gitu, yang saya pun baru 0,01%-nya gitu kan, baru nonton doang gitu kan, ya ikut liko juga baru beberapa saja gitu kan, nggak sampai level yang gimana gitu, cuman ya kita yang penting kan ya dalam ini kan tahapannya kan adab dalam belajar itu kan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Quran. Nah, kenapa harus iman dulu sebelum Quran? Karena ya itu tadi, kembali lagi ke orang JIL ya, Jaringan Islam Liberal. Dia ketika mengambil Quran itu belum mengimani. Tapi ketika membuka tuh mencari apa yang bisa saya lawan dari ayat ini. Jadi dia ada salah niat dalam, makanya niat tuh harus dilurusin ketika kita belajar Quran, bukan untuk mencari kesalahan di dalam Al-Quran ini, tapi justru untuk mencari kesalahan kita apa gitu kan. Resepnya ada di Al-Quran ini, makanya kita imani bahwa ini adalah kitab yang perfect dan kita tidak perfect. Islam is perfect, Muslim not perfect, gitu kan. Muslimnya mah nggak ada yang perfect. Mau sekelas ulama kayak apa kayak segala macam, Habib kayak segala macam, nggak ada yang perfect. Semua pasti pernah melakukan dosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa itu yang kembali ke jalan Allah, gitu, bertobat, menyegerakan taubat gitu. Ya kalau kita cari nafkah mah cukup dengan berjalan gitu. Tapi kalau untuk masalah ibadah kita harus berlari memang. Betul. Apa dalam artian ininya harus cepat gitu. Dalam bertobat harus cepat, dalam ya sholat apa segala macamnya itu yang harus kita upayakan. Walaupun ya kita setelah belajar pun ada beberapa uzur yang dibolehkan gitu kan dalam sholat gitu kan. Saya mau ngambil yang malam lah, jam 11 gitu kan. Itu boleh gitu kan, dengan ya kita baca juga term and conditionnya. Iya. Tapi emang bener tuh. Masalahnya kan apa namanya, di dalam berproses itu harus terus bertahap, sedikit demi sedikit kayak sebelumnya tuh kita yang tadi Kang Ucai omong, itu pernah diucap juga tuh sama Ustadz Yuris tuh di episode yang dulu sebelumnya, tentang roja mahabbah itu tuh khauf. Berarti artinya kan intinya tuh ke situ, cinta tuh. Ada rasa cinta tuh. Saat kita mulai mendekat akan ditimbulkan rasa cinta di dalam diri kita. Sekeras Abu Bakar aja, sekeras Umar bin Khattab aja bisa menjadi lembut gitu kan. Dan yang pasti teman-teman yang sedang berusaha untuk kembali itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa dirinya sangat amat berdosa sehingga Allah tidak bisa menerima dirinya. Itu dia. Banyak yang kayak gitu kan teman-teman. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Fluktuasi keimanan pasti ada. Futur kayak gitu tuh pasti ada, manusia gitu kan. Apalagi di era setan gepeng ini nih. Saya aja kelihatannya gitu ya. Menjalani sunnah udah kesini jadi setan lagi kan. Ya itulah kita melihat bahwa fenomena sekarang tuh ya kenapa kita dilipat gandakan dari segi pahala dibanding era sahabat gitu kan. Karena setannya sekarang lebih brutal. Ada di genggaman tangan kita. Lebih kuat. Kan ini masalah terbesar untuk next generation, yaitu anak-anak kita. Orang tua yang memberikan HP dengan bebas ke anak-anaknya, dan akhirnya mereka menjadi liar dan kecanduan. Dan dopaminnya hanya dari sini doang. Bahkan manja ya. Kayak yang kasus kemarin tuh, yang rokok itu, tuh nggak, yang anak SMP gitu apa sih, yang ngerokok malah dia sama gurunya ditegur. Oh itu parah sih. Adab kan. Iya, benar. Adab sekarang tuh. Nah itu yang tadi diomongin Kang Ucai, adab sebelum ilmu. Sebelum ilmu. Iya. Terus amal. Habis itu iman, baru Al-Quran. Ya itu karena banyak orang yang berilmu tapi nggak beradab. Kita lihat di panggung-panggung politik. Benar. Iya. Dengan mudah kita menonton
orang yang berilmu tapi tidak beradab gitu. Iya. Ya segala macam lah. Nggak usah disebutin lah ya. Udah tinggal diklik juga keluar kok beritanya banyak gitu. Dan membosankan gitu. Ini makanan sehari-hari Indonesia gitu. Konoha biasa. Terkadang kayak kalau kita di pedesaan ketemu sama orang-orang yang nggak sekolah pun saat dia beradab kita jadi respect. Makanya adab tuh luar biasa. Bahkan banyak orang yang masuk Islam karena melihat adabnya orang Islam. Benar-benar. Iya. Dan disitulah ya kenapa belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Iya. Kan ya sahabat aja 30 tahun belajar adab tuh. Bahkan ya sahabat juga harusnya bisa hatam jadi hafiz Quran 30 juz. Tapi sahabat enggak. Pola belajarnya kan 10 ayat dilaksanakan dulu, 10 ayat lagi baru maju. Makanya Umar bin Khattab tuh berapa tahun gitu ngapalin Al-Baqarah tuh. Nah itu kan satu bukti bahwa ya kenapa sebaik-baiknya zaman kan memang zaman ya ketika ada Nabi lah ya. Pasti sama privilege-nya itu. Cuman kan kita juga jangan perlu putus asa, kita pun dirindukan sama Rasulullah. Betul. Umatku kan katanya. Jadi kita salah satu penyemangatnya itu kita dirindukan Rasulullah. At least apalah yang Rasulullah suka, misalnya jenggot ya jenggot lah. Yang bisa ini walaupun orang nggak suka, ya udah kalau Rasulullah suka kita jalanin. Kita coba jalanin sedikit-sedikit. Minimal kewajibannya jalan ya kan, sedikit-sedikit sunnahnya mulai berjalan. Bertahap dan tetap tawadu ya, jangan merasa si paling nyunah. Jangan mudah membid'ahkan orang lain, jangan mudah memvonis bahwa orang lain dalam kesesatan yang nyata gitu kan. Udah itu mah urusan ahli ilmu, ulama segala macam. Kalaupun mereka sedang berdebat pun kita di bawahnya jangan yang jadi yang lebih brutalnya gitu. At least kita cuma tahu dan kita tahu oke, saya cenderung ke sini. Dan itu hal yang dari zaman dulu sudah terjadi gitu. Sebuah keniscayaan, keragaman itu. Memang itu ya, memang harus membaca diri. Iya. Biar sadar terus. Kalau kata orang Sunda mah ngaji diri. Ngaji diri. Makanya ada eling-eling umat tuh maksudnya. Biar kita eling terus gitu. Iya, balik lagi ke ketika kita berusaha untuk mengejar ridho Allah ya, melakukan perubahan ya, so called hijrah gitu. Saya pun dulu nggak tahu istilah hijrah. Tahu nama zaman jadi MZ mah insaf aja yang tobat gitu. Udah insaf ini zaman dulu insaf. Gue masih di Bandung kok. Apaan? Udah pindah ke mana? Enggak, maksudnya lu tobat. Iya, berusaha bro. Maksudnya kan kadang nggak enak juga mengklaim kayak gimana. Gue sih ya mentahapi lah gitu. Gue juga tahu diri lah kayak gimana gitu kan. Gue juga masih banyak kekurangan kayak gitu. Cuman kan stempel itu kan kalau untuk orang yang mungkin dulunya ada sedikit popularitas lah ya, walaupun saya nggak sepopuler Ariel gitu. Cuman ada sedikit popularitas itu kan mudah sama orang tuh mudah di stempel kan. Betul. Berarti ini hijrah udah gitu kan. Dan itu salah satu sisi jadi penjaga buat saya, satu sisi juga itu hal yang berat karena sekali saya melakukan kesalahan atau tidak ideal di mata mereka, mereka pasti kecewa atau menyerang pasti itu. Dan itu ya sebuah keniscayaan, dan buat saya ya hidup memang lapangan ujian, jadi udahlah gitu. Betul. Kalau Cek kayak tadi di luar kan kita sempat ngobrol tentang Two Genders Club. Oh iya. Apa tuh Two Genders Club itu? Ya jadi setelah saya selesai dari brand saya yang dulu FYC Footwear, saya tuh banyak di kamar aja merenung. Aduh, gua apa ya ini bisa sampai lepas gini, cuman udah qadarullah lah ya. Kalau Allah, makanya dengan mudah Allah tuh mencabut apa-apa yang kita banggakan gitu. Betul. Kan. Kayak perusahaan sepatu ya Allah cabut gitu dengan cara apapun gitu. Ya udahlah, saya berusaha untuk istilahnya ridho lah dengan kondisi itu. Belajar untuk ridho. Saya tidak ada 100% langsung ridho, enggak lah, manusia namanya juga berat dulu. Nah, di fase-fase yang cukup berat itu saya lagi buka-buka HP, kok ini rata-rata pelangi semua itu. Ini ternyata lagi Pride Month. Pride Month kan kaum LGBT merayakannya dengan konvoy apa segala macam, bawa bendera pelangi. Festival gitu. Untuk untuk menormalisasi keberadaan mereka gitu kan, untuk mereka
diberikan jatah toleransi untuk dinormalisasi dan segala macamnya. Dan saya ngelihat ini ya kalau dalam Islam ya bertentangan tentunya. Cuman gimana caranya? Saya pun ya dulu berarsiran lah di dunia entertainment ya dengan yang kayak gitu. Cuman kan kita kan kadang bingungnya menghadapinya gimana gitu kan. Menyikapinya satu juga. sisi dia manusia gitu kan yang harus kita berikan haknya juga. Tapi satu sisi dia melakukan penyimpangan. Penyimpangannya dalam hal ini adalah seksual. Kan sekarang kan ada bukan hanya transgender, gay and lesbian kan. Sekarang ada ideologi gender. Ideologi gender yang menganggap bahwa dirinya ini saya seharusnya terakhir sebagai perempuan gitu kan. Jadi menganggapnya bahkan spesifik saya ini walaupun umur 50 tahun sebenarnya saya adalah seorang anak perempuan berumur 5 tahun. Kata ada kayak gitu. Jadi ya, itu kan berarti mental illness gitu kan. Nggak bisa kita nggak nyebut penyakit itu penyakit gitu kan. Mereka selalu menggaungkan itu. Jangan sebut ini penyakit. Ini adalah fitrahnya. Justru ini melanggar fitrah gitu kan. Kenapa umat Islam harus mengcounter itu? Bukan karena intoleran, justru karena sayang. Iya, benar. Sayang, lu kembalilah ke jalan Allah. Ini bukan kayak gini. Sejarah Nabi Lut kaumnya udah internet luas, tinggal baca. Nyata ya. Gitu kan. Cuman kan ya kehidupan tidak sesimpel itu ternyata gitu. Jadi ya kita pun harus ada. Ya kalau bikin brand tuh selalu berhubungannya dengan ideologis. Bahkan FYC pun ideologis saya gitu. Jadi ketika ideologi saya di FYC sudah tidak bisa jalan, ya udah saya keluar gitu kan. Ya Allah akan gantilah gitu walaupun harus ada pemberiannya dulu. Betul. Saya coba tahapi si 99% itu. 1% itu. 1% itu gitu. Jadi ya akhirnya saya tahapi lagi lah 1% itu. Salah satunya ketika melihat ada Pride Month itu, saya cobalah bikin akun Instagram untuk mengcounter mereka. Namanya apa ya? Oh, namanya yang berarsiran dengan mereka nih, ada gender-gendernya nih. Padahal gender itu kan bikinan kaum feminis sebenarnya. Gimana tuh? Jadi kan kalau zaman dulu kan zaman MIRC kita kan, ASL, PLS gitu. Sex location. Sex, bukan gender kan? Bukan AGL. Tapi ASL, sex. Jadi male or female, udah beres. Tapi gender ini istilah gender itu untuk memfasilitasi orang-orang yang tadi itu, yang mengakui bahwa gue tuh bukan terlahir sebagai cowok, gue terlahir sebagai beruang gitu. Kayak gitu sekarang udah sampai level itu, Bre. Saya terlahir plastik. Saya terlahir sebagai lampu gitu. Nah, yang kayak gitu, Sapopo itu jadi lampu ya, di film Tom and Jerry kalau nyamar jadi lampu tau nggak? Iya. Gitu, kan. Ada kayak gitu. Kan kita kehidupan nggak senepi level gitu. Apakah kehidupan sudah sampai level ini? Iya. Se-error itu. Ya giroh keluar lagi lah. Gitu ya. Giroh saya keluar lagi. Udah saya bikin akun hajar aja, wah biasalah. Jadi ABG lagi saya, anak baru giroh nih, untuk mengcounter LGBT dengan postingan-postingan yang mengcounter mereka juga. Saya up lagi situ. Dalam 2 bulan 2 bulan lah. Itu langsung 2.000 followers tuh. Saya ngejalanin lagi 3 bulan langsung 9.000 followers, dan sekarang udah 11.000 followers lah, lumayan. Nah ya udahlah saya bikin merchandise-nya gitu. Jadi kayak clothing namanya Two Genders Club. Tapi berideologi gitu ya. Secara tagline-nya mah there are only 2 genders, male and female. Jadi istilah gender tuh tetap saya pakai, saya curi istilahnya. Untuk mengembalikan bahwa ini tuh sebenarnya seks gitu, male and female gitu kan, jenis kelamin. Ya, walaupun sekarang beberapa platform yang kita pakai juga sekarang pilihannya udah banyak gitu. Betul. Male, female, they. Udah ada spesifikasi tambahan. Wahyu beruang. Iya, beruang. Lampu neon. Gitu kan. Kulkas. Ini kan ya nggak disebut penyakit. Nah, karena saya nyaah sesama manusia, justru orang yang kan ada yang bilang, udahlah jangan ganggu banci. Saya istilahnya jangan intoleran sama LGBT gitu kan. Udah biarin mereka emang kayak gitu kok, udah nggak usah berusaha ngubah mereka. Justru mereka itulah yang justru tanda kutip ya intoleran dengan humanisme.
Justru mereka nggak humanis. Justru mereka malah ngacak-ngacak ya. Justru mereka menghancurkan peradaban. Tidak akan di satu pulau yang isinya gay semua melahirkan peradaban. Nggak akan lahir anak gitu kan. Hancur perlahan. Yang isinya lesbian semua, yang isinya they them semua, nggak kan, gitu kan. Mereka nggak pada mau punya anak gitu kan. Mereka ngambil anak tapi bapak-bapaknya gay dua anak. Orang tuanya bapak dan bapak. Nggak ada ibunya gitu kan. Jadi kan aneh gitu kan sekarang. Nah inilah yang saya counter gitu kan. Saya tahu ini yang nonton pasti beberapa ada yang panas. Udah minum dulu lah. Minum dulu guys. Kalau interview saya nggak akan aman. Apa ini? Stay on track. Nggak akan aman karena kamu interview saya. Tenang. Ini bahasan normal sebenarnya. Bahasan yang emang harus diobrolin. Obrolin karena ini ya terjadi di masyarakat. Ya makanya ya sebisa mungkin lah ketika melihat kemungkaran apa yang mau kita jadikan proposal kepada Allah gitu kan. Apakah kita cuman berbangga-bangga dengan amar ma'ruf kita doang? Gue soleh nih tiap hari ke masjid, tiap hari gue ke taklim apa segala macam. Pas lihat ini LGBT segala macam, udahlah. Mana nahi mungkarnya? Karena bab nahi mungkar inilah yang paling tidak laku sekarang. Di zaman sekarang ya, karena takut disebut intoleran, karena takut disebut radikal, karena takut disebut teroris segala macam. Itu memang sunatullah gitu kan. Zaman sahabat juga kayak gitu. Nahi mungkar tuh sesuatu yang memang tidak pop gitu. Cuman bagaimana menjadi pop? Ya saya bikin tuh Genders Club jadi pop kan gitu. They are only two genders gitu kan. Dan saya pun ketika di FYC pun sama, saya bikin movement juga. Ya punten buat yang masih merokok ya. Karena saya kan emang dari dulu aktif di gerakan anti rokok sebenarnya. Gitu. Ya saya doakan semoga yang masih merokok cepat sembuh ya. Gitu. Dari zaman ngeband tuh? Ya dari zaman ngeband. Ya saya dari zaman ngeband emang dulu berarsiran dengan lifestyle-nya ya di hardcore punk tuh ada istilah straight edge lah. Iya straight edge. Itu sikap Einstein terhadap nggak minum, nggak rokok, alkohol, seks bebas dan segala macamnya. Nah disitulah akhirnya saya ya udahlah kayaknya saya cocok di sini gitu kan. Walaupun dalam hati sebenarnya di Islam juga udah komplit. Iya. Lebih rebel gitu kan. Cuman kan ketika di band ya pakai istilah itu kayaknya bakal lebih ngelebur dengan anak-anak gitu. Udah saya pakai istilah straight edge dulu deh untuk syiar ini gitu. Ya udah pakai istilah straight edge dan akhirnya orang mulai nanya kan apa X di tangan tuh gitu kan. Oh saya tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi rokok gitu. Oh gitu ya. Padahal kamu main di acara rokok. Iya justru saya main di kandangnya. Saya lihat ini straight edge. That's rebel kalau menurut saya ya. Ya zaman dulu ya walaupun apalah gitu. Gagah-gagahan doang gitu. Cuman buat saya ya ketika lu pengen menyuarakan sesuatu, suarakan yang ada di kandangnya gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Kalau kita main di cuman komunitas skop kecil aja, kita straight edge. Oh iya, semua straight edge. Terus orang yang enggak straight edge enggak denger itu gitu kan. Tidak berkembang jadinya ya. Gitu. Makanya saya ya kurang aman juga zaman dulu saya ketika ngeband tuh nggak aman. Bahkan saya kadang orasi bahaya rokok di acara rokok. Gitu. Penjualan turun. Itu baru rebel. Sempat didapatin. Makanya Rockers kamu nggak akan aman ketika manggil Ucai lagi. Ya sama kayak sekarang. Ya saya di FYC ya bikin ada gerakan namanya Barter Movement. Jadi di Skate Day tahun 2018 kan ada Skateboarding Day seluruh dunia merayakan 21 Juni kalau nggak salah ya. Seluruh dunia skateboarder tuh merayakan Skateboarding Day. FYC waktu itu jadi sponsor tuh di Taman Pasopati itu di skateparknya. Waktu itu kita ngapain ya soft sellingnya bagi-bagi pisang deh karena kita kan logonya pisang ya logo si sepatunya. Duh garing juga ya, cuma bagi pisang gitu, nggak ada movementnya apa nih ya. Udahlah, langsung ya seizin Allah dapat ide tuh. Akhirnya saya beli karton warna putih, beli spidol, saya tulis tuh, ayo tukarkan rokokmu dengan pisang. Saya tempel di meja, prek, pisang Cavendish semua, pisang Sunbright di atas. Udah saya gini doang. Skater-skater udah pada downhill turun kan, sebawah nge-track, abis itu ngelihat apa nih Cai? Lu ngerokok nggak? Ngerokok.
yaudah 2 batang sini, gue ganti 1 pisang. Wah boleh sudah tuh. Karena kan sunpride ya mahal gitu kan. Ini pertukaran yang sangat menguntungkan kan. Nah situ saya menjalankan satu hadis. Saringlah memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Tanpa harus disebutkan. Just do it. Emang Nike doang yang just do it. Boycott. Gak aman kan? That's the saying, gak aman gitu kan. Ya itu, makanya cara saya melakukan brand itu selalu dengan ideologis. Nggak mungkin saya nggak ideologis mah. Buat apa saya jualan tapi nggak ideologis? Ideologinya nggak dipakai. Ya nggak asik aja gitu. Harus ada impact lah. Harus ada sesuatu gitu ya. Ya karena ya brand itu seideologis itu sekarang gitu. Bahkan sekelas Starbucks aja yang harus kita boikot tuh sampai pernah ngomong kalau lu nggak support LGBT lu nggak usah ngopi di Starbucks. That's super ideologis kan. Kenapa kita nggak setajam dia ideologis gitu kan? Kenapa kita malu-malu nanti kita nggak laku disangka brand radikal. I don't even care. Allah yang kasih rezeki ke kita gitu ya. Jangan takut FYC Footwear, jangan takut. Apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan kalau kita punya Allah gitu kan? Yang gue lakukan juga nggak radikal. Pertukaran pisang sama rokok. Malah menguntungkan buat yang nuker. Tapi mengguncangkan Singgasana ada produk rokok raksasa di Indonesia. Jadi ada teman yang suka bikin event gitu, dan dia waktu itu ngelihat lagi rapat tuh si yang industri rokok itu, dan ngomongin barter movement si FYC. Cai, brand lu diomongin tuh, ya sama siapa? Ada sama ada produk rokok yang terbesar lah di Indonesia. Oh gitu, kita, iya kan, apa sih itu barter movement gini-gini tukar pisang dengan rokok itu bahaya tuh gitu. Woi, berarti gue bahaya, yes. Berarti berhasil menjadi kerikil-kerikil kecil di mesin kapitalis, kan? Jadilah kerikil-kerikil kecil di mesin kapitalis. At least kita ganggu. Sekarang waktunya boikot kan, sekarang penjualan KFC turun, McD turun, semua turun, itu turun. Itu kekuatan boikot. Zaman dulu kita ngomongin boikot, Allah, sosok boikot apa segala. Diejek kita dulu di Twitter tuh diejek. Benar. Kita menyuarakan boikot tuh. Tapi sekarang it works gitu. Allah yang memperlihatkan ini semua. Kita mau tap in atau enggak gitu. Itulah jalur nahi mungkar yang selalu saya promosikan. Jangan takut, jalur nahi mungkar nih justru istilahnya tuh bisa jadi dopamin justru buat kehidupan kita yang mungkin lemas sekarang ini. Yang mungkin hanya golar-goler, scroll sampai tidur, bangun, scroll lagi. Gitu ya siklusnya teh. Kalau bangun tidur hanya mikirin dunia kan nggak dianggap umatnya Rasulullah SAW. Harus mikirin umat. Gitu. Jadi yaitu Genders Club itu salah satu bentuk saya mikirin umat. FYC itu salah satu bentuk saya mikirin umat biar stop merokok. Kalau ini biar stop jadi LGBT, jadi ideologi gender dan lain-lain. That's my love. Nggak ada yang salah dan itu hal yang positif. Kenapa? That's the real love. Kenapa ada ke situ gitu ya? Cuman balik lagi ya itulah sifat dunia sebagai arena ujian. Betul. Kayak istilahnya dunia tuh masuk kita langsung koko. Ya sudah lah gitu. Lebih baik kita mati fisabilillah daripada mati di jalan setan. Gitu aja. Saya tahu kayak gimana saya, makanya harus tap in ke nahi mungkar. Kalau nggak tap in ke nahi mungkar, pasti saya balik lagi. Pasti saya kayak lalai kayak dulu lagi. Itu yang saya rasakan. Justru itu yang membuat tetap stay on track tuh di situ. Boosternya itu. Pentingnya mengenali diri sendiri juga ya. Betul. Ya, kita kan sekarang mentahapinya dengan amar ma'ruf dulu. Nahi mungkar kayaknya kita cuma dalam hati doang. Selama-lamanya iman. Ya kan, menolak dalam hati. Setelah itu pakai tangan. Nah ini tangan nih. Setelah itu ucapan dulu. Nah ini ucapan nih. Setelah itu baru pakai tangan. Pakai tangan cuma sedikit. Iya. Bubarin. Iyalah. Dan kalau sekarang kan misalnya ada yang kena mati
puluhan orang karena oplosan apa segala macam. Terus tiba-tiba ada yang FPI mana nih FPI terus. Nah kan dibubarin. Baru gua komen kayak gitu kemarin. Sebel gua makanya kan. Ya kan dibubarin sama Sonono. Si Eta teh. Enggak aman. Tidak aman. Imam banyak kerjaan. Ya, pokoknya intinya kalau dalam berbuat baik itu nggak boleh setengah-setengah. Saat kita mau back on track, kita saat stay on track kita jangan setengah-setengah. Dan seninya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu yaitu tadi siasat dakwah. Gimana kita harus menakar ini bisa kenceng nggak nih, atau ini harus sedang, harus pelan, gitu kan. Itu yang membuat kita berpikir, otaknya jalan terus. Dan Muslim menyampaikannya tuh harus bagaimana gitu. Sama kayak misalkan Tegar minta air gitu ya, sama saya dilempar nih airnya, airnya nyampe, tapi kan mungkin Tegar kenapa dilempar gitu kan bisa digini gitu, seolah-olah kayak gitu. Kecuali gue waterbender dilempar juga nggak apa-apa, bisa mantul. Dan dalam situasi perang pun sebenarnya kita bisa melihat keindahan Muslim ya ketika tahanan tahanan perang orang-orang Israel yang ditahan itu pas dibebaskan mereka dalam keadaan apa? Senyum. Bahkan susah meninggalkan para mujahid. Iya, malah betah katanya. Malah hatinya tuh terus kayak yang jatuh cinta wajah-wajahnya. Tapi tahanan kita yang ada di musuh habis bos, habis kurus, ada yang sampai sini belum sadar juga para pendukung istri Will. Saya gemes sih. Abu Jahan lah apa kayak gitulah gitu. Iya. Ini mulai keluar nih. Begini nih anak baru girohnya. Nggak akan aman. Ini bisa jadi pembeda dengan narasumber lain. Betul. Ngomongin realitas gitu. Betul. Kenapa banyak yang sebetulnya benci ke saya karena mungkin saya terlalu fakta gitu. Cuman ya itu tadi saya membeberkan itu justru dengan hal-hal yang saya sudah tunjukkan bahwa saya ini menjalankannya dengan siasah gitu. Dengan siasah ini saya anti LGBT dengan siasah, saya syiar dengan tulisan-tulisan di kaos gitu. Dan itu saya terinspirasi dari seorang anak yang dikeluarin dari sekolahnya hanya gara-gara pakai tulisan there are only two genders. Wow. Inspirasi itu Genders Club dari situ. Wow. Sampai dikeluarin ya. Sampai ada seorang anak SMP yang baru balik lah gitu. Dan dia baca di sebuah forum, saya dikeluarkan di sekolah hanya karena saya memakai kaos ini. There are only two genders gitu. Karena saya tahu di dunia ini hanya ada male dan female. Dan nggak ada yang lain gitu. Buat dia. Habis itu udah. Itu ujian anak itu tuh. Adapun dalam Islam ada istilah khunsa apa yang terlahir dengan dua kelamin. Itu ujian. Bukan berarti dia istilahnya tuh banci. Tapi khunsa di sini akan terbukti istilahnya tuh mana yang berfungsi kelaminnya. Mana yang lebih dominan gitu ya. Yang berfungsi. Berfungsi. Kan ada dua, yang satu mungkin nggak berfungsi, yang satu berfungsi. Nah itu yang berfungsi yang dihitung ya. Setahu saya gitu ya. Ini masalah fikih lebih berat lagi. Ini saya serahkan kepada ahli ilmunya. Cuman saya ngambil yang intinya aja. Intinya. Gitu. Intinya kalau ada yang kan ada tuh yang lahir gini. Nah takutnya kan ada yang nge-counter kayak gitu. Itu sudah diramu sama para ulama yang harus kita merujuknya ke sana gitu, karena pewaris Nabi kan ulama kan. Kita makan ya remah-remah ranginang gini mah tinggal ngikut aja kan, gitu kan. Nah di situ ya udah dilihat ya udah tinggal tentukan aja sama ahli ilmunya, dokter yang berfungsi yang mana, itulah jenis kelaminnya. Jadi tetap satu jenis kelamin. Tapi ini beneran podcast ini paling brutal. Bukan brutal sih. Ugal-ugalan. Tapi itulah terkadang saat orang disodorkan fakta. Dia tidak terima bahwa fakta itu pahit. Sulit menerima. Dia tidak terima bahwa fakta itu pahit. Jadi dia ingin kembali ke fake tapi yang manis gitu. Dan itu ada di sebuah interview. Saya lihat interview kayak apa sosial eksperimen gitu ya. Saya nonton di Instagram. Mendingan lu jadi liberal atau lu jadi konservatif gitu. Liberal. Terus ditanya lagi tentang apa gitu yang berkontradiksi dengan orang liberal. Tapi orang liberal kan suka kontradiktif.
yang harusnya boleh jadi nggak boleh, yang boleh jadi boleh. Gimana? Iya, saya lebih baik ada di dunia itu katanya daripada jadi konservatif gitu. Nah, padahal kan term-term itu kan membunuh karakter kan. Kayak istilah konservatif, istilah radikal, itu kan untuk menggembosi orang-orang yang beriman kan. Yang yakin dengan keimanannya. Dan disematkan dengan satu term-term yang memang bisa menggembosi semangat keimanan. Seperti dilabeli gitu ya. Sama kayak gay itu dulunya disebutnya kaum sodomais. Ya, kaum Sodom. Nah, itu diubah sama orang liberal. Gimana caranya orang yang suka sejenis ini diterima di masyarakat? Sodom, kaum Sodom. Wah, itu terlalu mengerikan, istilahnya Sodom, gitu kan. Yaudah kita ubah, kita jadikan homoseksual, terdengar lebih ilmiah, ada seksualnya. Oh, mereka tuh homoseksual, suka sesama jenis, gitu. Akhirnya ganti, istilahnya jangan sodomais, ya diumumkan, karena itu intoleran. Yang toleran itu adalah homoseksual. Pas itu keluarlah. Nah sekarang kan waktu itu kan rame tuh, oh itu dia homo, kedengarannya masih nggak enak tuh. Iya. Homo, oh saya tahu homo, gitu kan. Akhirnya itu jangan homofobik, segala macam. Akhirnya mereka putar otak lagi tuh, otak ininya tandukannya ya. Pintar dalam artiannya gimana caranya lebih diterima lagi. Jadilah ganti istilah homoseksual, ganti jadi apa? Gay. Gay itu kurang lebih artinya menyenangkan, gembira. Sebenarnya gembira. Sebenarnya gembira. Jadi positif kan? Itulah ada di ayat Al-Qur'an. Mereka akan membungkus sesuatu yang busuk dengan sesuatu yang indah. Gitu. Makanya pakai apa? Kurang indah, pakai pelangi. Ya kan? Iya. Itu tahapannya. Begitu halus mereka menyematkan orang biar toleran dengan mereka gitu. Akhirnya kan parade pelangi gitu. Warna-warni anak-anak ikutan. Tanpa sadar sebenarnya itu bisa jadi doktrin ke anak-anak ya, ngeri. Anak-anak kan nggak tahu gitu, lagi pada konvoy itu makanya. Iya benar. Iya ngeri. Jadi itu yang harus kita beberin ke orang tua sekarang gitu kan. Jangan sampai ya salah beli pakaian apa segala macam. Walaupun warna pelangi itu palingnya dulunya punya kita indah gitu. Iya, pelangi. Ayeuna jadi logo gay embung. Tobat itu gay. LGBT tobat. Iya. Saya cuman bisa mengatakan itu sebelum saya meninggal. Iya. Banyak banget nih yang bisa dikutip ya di podcast sekarang ini. Apalagi terkait dari semuanya ya, proses kembali ke titik balik dan lain-lain. Yang jelas tadi Kang Ucai sempat ngomong jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Saat kita sudah ada muncul niat di dalam hati kita, jangan menunda-nunda, segerakan. Karena apa? Maut itu datang nggak nunggu sakit, nggak nunggu tua. Itu notes juga buat diri saya sendiri. Saya ngomong kayak gini sambil nunjuk diri sendiri juga. Saya ngomong gini bukan berarti I'm done with everything gitu kan, enggak lah gitu kan. Ya pasti ada banyak hal yang memang harus saya beresin juga kan dalam diri ini gitu kan ya. Ya kita ngobrol kayak gini sebenarnya kan pengen beberapa menit ini tuh ada yang bisa diambil hikmahnya kan. Biar on track gitu. Stay on track gitu. Kita berusaha untuk stay on track gitu. Makanya kita membeberkan apa-apa yang kita bisa membuat kita keluar dari track itu apa gitu. Betul. Ya, itu tadi kan. Virus pemikiran, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Dan itu tap in lagi ke sini nanti ke si itu Genders Club kayak gitu-gitu. Nah itu kan ya kita mah bukan ulama, bukan ustadz gitu ya. Cuman apa yang pernah kita berarsiran dengan yang zaman dulu, ya udah kita tugasnya di situ untuk meringankan beban ulama dan ustadz. Betul. Ya kita mah hanya ya yang ininya lah ngenekan lah orang. Ayo surga. Ngenekan lah. Iya, supirnya mah ulama gitu kan. Kita mah ngenekan yang manggil-manggilin orang lah gitu. Ayo masjid gitu kan. Ya bukan berarti kita mengklaim si paling ahli surga ya, enggak gitu juga. Gitu ya. Kita ngomong kayak gini juga dengan harapan pengen masuk surga. Rame-rame bareng-bareng. Masuk surga rame-rame bareng-bareng gitu.
Gitu. Ya sudah, kalau nggak mau mah gitu kan. Kalau kan tidak ada paksaan dalam berislam. Betul, betul. Jadi kita mah hanya menyampaikan, sudah. Iya. Mau maksa. Iya, Gitu. Alhamdulillah. Dan Terakhir nggak kerasa ya kok ya? Udah berapa sejam jam lebih. ini? Sudah sejam lebih. Emang iya. harus 1 jam. Enggak juga Nggak sih. Enggak kerasa. Terakhir nih Kang Ucai, buat teman-teman kita yang lagi berproses juga gitu ya untuk kembali ke track gitu. Pesan dari Kang Ucai apa nih Kang Ucai? Aduh, pesan ya. Iya. Ya buat saya juga lah. Iya. Saya terutama ya saya nunjuk diri saya sendiri yang masih banyak kelalaian ini ya. Ya apa ya istilahnya, ya dunia ini harus kita terus ingat bahwa ini arena ujian ya. Arena ujian berarti kita harus login ke ujian ini, daftar ya, daftar ikutan ujian gitu kan. Berarti harus daftar kan daftar, ya. Harus login ke kalau saya keyakinannya Islam bahwa hidup ini ujian, dan dalam ujian ini berbeda dengan ujian di kelas. Kalau kita di sini boleh nyontek, ya kan? Nyontek untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Kita nyontek, lu cara istiqomah gimana gitu kan? Gitu kan. Gitu. Bukan yang kita sendiri gitu. Makanya belajar jangan sendiri, itu pesan dari saya. Cari langsung gurunya, karena transfer ilmu itu paling cepat itu lewat proses talaki, pertemuan ustadz dan murid, guru dan murid, ulama dan murid gitu kan. Itu proses yang paling bisa mentransfer adab, ilmu itu sendiri dan seterusnya. Yaitu carilah guru yang sesuai dengan apa yang kalian ya dekat dengan rumah atau apa ya. Banyaklah sekarang ustadz ya. Ya dekati mereka, jangan segan-segan untuk bertanya gitu kan. Cari kelompok-kelompok yang bisa membuat kita istiqomah gitu kan, berjamaah. Jadi ya kalau boleh saya sampaikan untuk terakhir nih ya, ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk kemenangan Islam. Yang pertama, nuzumul jamaah, persatuan umat. Janganlah kita bercerai-berai. Ya. Kita perbedaan itu sebuah keniscayaan, dan kita harus satu tujuan, yaitu menuju ridha Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, jalani sunnah-sunnah semampunya. Ya, apapun itu sunnah Rasulullah, dari fisiknya, dari pemikirannya, dari apapun, jalankan. Yang ketiga, tilawatil Quran, jangan melepaskan Al-Quran, karena disitulah sumber ilmu dan semuanya gitu ya. Yang keempat, maratul masjid, ramaikanlah masjid-masjid. Itu. Yang kelima, nah ini yang paling suka disebut radikal, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ketika tidak ada perang di negara seperti kita, ya udah jihadnya kayak tadi, bikin two genders club kayak, bikin FYC kayak apa, that's jihad. Ya, itu jihad kita. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita untuk lalai-lalai gitu ya. Tapi kita untuk istiqomah itu harus tahu apa-apa saja yang bisa memenangkan Islam, dan kita tapin ke situ. Itu aja. Barakallahu fikum. Makasih banget Kang Ucai sekali lagi udah sharing di sini segala sesuatunya. Semoga apa yang di-sharing di sini itu bisa bermanfaat, bisa diambil sama teman-teman, hikmahnya, rahmatnya ya. Dari saya juga sama kalau ada salah-salah kata. Jadi jangan lupa tetap subscribe dan tetap tonton terus Stay on Track. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.